Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aji Saiful Anwar. Kemudian di sebelah kanan saya Selvia Dwi Anggraini. Kemudian di sebelah kiri saya Lucia Rahmayandi. Kami CGP Angkatan 11 Kabupaten Pangandaran. Di sini kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 tentang coaching supervisi akademik. Adapun fasilitator kami yaitu Bapak Herdi Mulyana, yang selanjutnya pengajar praktik kami yaitu Bapak Tian Hendrawan. Untuk jelasnya bagaimana keseruan kami itu sebagai observer, kemudian coach dan coachee, mari simak videonya berikut ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lucy hari ini? Alhamdulillah baik Pak Haji. Bagaimana kabar Pak Haji hari ini? Alhamdulillah kabar saya hari ini secara hari ini Bu Lucy alhamdulillah sangat baik sekali. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya nih Pak, apa hari ini Pak Haji akan melakukan coaching? Betul sekali Bu Lucy, kebetulan hari ini saya sudah membuat janji dengan Bu Selvi sebagai coach saya. Katanya hari ini ada permasalahan yang ingin dicurhatkan atau dibahas hari ini. Oh ya, baiklah Pak Haji. Jadi apakah Pak Haji sudah mempersiapkan apa yang harus Pak Haji siapkan ketika coaching nanti? Baik Bu Lucy, alhamdulillah saya sudah mempersiapkan diri untuk menerima permasalahan dari Bu Selvi. Kemudian saya juga sudah meluangkan waktu saya hari ini untuk melakukan coaching agar nanti Bu Selvi bisa fokus bagaimana dia mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Selain itu, saya juga sudah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan Bu Lucy yang nanti akan saya ajukan kepada Bu Selvi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya siapkan. Mudah-mudahan ada solusi dari permasalahan yang dihadapi. Yang baik Pak Haji, persiapannya sudah sangat baik tuh. Selanjutnya Pak Haji, dari kegiatan coaching ini kompetensi apa yang ingin Pak Haji capai? Baik Bu Lucy, dari kegiatan coaching hari ini tentunya ada beberapa kompetensi yang ingin saya capai. Salah satunya yaitu saya ingin mengembangkan kemampuan saya ketika mewawancarai coachee. Kemudian saya juga ingin coachee saya merasa nyaman dan dapat mengungkapkan segala permasalahan yang dihadapi. Kemudian dapat menyusun rencana ke depan sesuai alur tirta. Kompetensi yang ingin saya capai itu. Bagus sekali itu kompetensi yang ingin dicapai sama Pak Haji. Nah selanjutnya nih, kompetensi mana nih menurut Pak Haji secara spesifik ingin diobservasikan nanti? Nah, baik Bu Lucy, secara spesifik yang ingin diobservasi tentunya saya ingin Ibu mengamati saya selama coaching berlangsung dengan coach saya. Kemudian saya ingin Ibu menilai seberapa tajam pertanyaan yang telah saya buat. Apakah pertanyaan tersebut dapat memantik coach saya untuk menemukan ide atau solusi dari permasalahan yang dihadapinya, begitu Bu Lucy. Oh iya, baiklah Pak Haji. Kemudian nih, bagaimana sih Pak Haji mengukur indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin dicapai? Baik Bu Lucy, saya anggap tercapai apabila nanti coach saya dapat menemukan solusi dari hasil diskusi dengan saya, sehingga nanti coach dapat mengatasi permasalahan yang dihadapinya. Jadi ketika berhasil itu, ketika coach nanti setelah diskusi dapat menemukan, oh ini loh solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu untuk tolak ukurnya. Oh ya, lalu sebelum kita melakukan pada kegiatan coaching nih, apa harapan dari observasi yang akan kita laksanakan bersama ini? Tentunya saya berharap dari kegiatan coaching kemudian dari observer ini, saya dan coach saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi Bu Lucy. Kemudian sebagai guru juga saya dan coach saya supaya bisa menjadi guru yang lebih baik dalam menghadapi tantangan ke depannya. Mungkin itu harapan yang mudah-mudahan tercapai. Bagus sekali Pak.
Selamat pagi Bu Selvi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Pak Aji. Kabarnya bagaimana? Baik? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah. Pak Aji gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik. Katanya kemarin ada yang mau diomongin nih, kira-kira unek-unek apa yang Bu Selvi hadapi, terus kemudian ingin kita bahas di dalam sesi coaching hari ini. Barangkali Bu Selvi unek-unek apa yang dihadapi? Oke, jadi saya pengen curhat sebentar, boleh nggak ya? Boleh Bu Selvi. Jadi Silakan. permasalahannya itu seperti ini. Di sekolah saya di SMA Negeri 1 Parigi, Iya. ada beberapa guru senior yang pembelajarannya itu masih menggunakan media konvensional. Jadi mereka tuh kurang memanfaatkan teknologi dalam pembuatan media ajarnya seperti itu Pak. Jadi si siswa tuh merasa jenuh dalam pembelajaran seperti itu. Iya, Bu Selvi, memang tidak dapat dipungkiri karena kurangnya media pembelajaran tentu akan berdampak pada motivasi siswa juga. Betul, Iya. sekali. Kemudian nih Bu Selvi, kira-kira apa tujuan utama yang ingin Bu Selvi capai dari yang ini capai? Untuk tujuan utama yang ingin saya capai, kemungkinan saya ingin mengembangkan kemampuan guru-guru dalam pemanfaatan teknologi ya Pak ya, Iya. khususnya dalam pembuatan media ajar seperti media ajar interaktif yang sekarang lagi happening itu seperti mungkin Quizzes, kemudian Kahoot ataupun Wordwall. Jadi kan untuk zaman sekarang siswa itu banyak sekali yang membawa gadget ya Pak ya ke Iya. sekolah. Nah, jadi daripada gadget itu tidak dipakai untuk belajar, jadi mending kita pakai untuk mengikuti kuis online seperti itu Pak. Jadi kan pembelajaran itu lebih aktif ya Pak, Iya. lebih berwarna seperti itu. Bagus sekali nih tujuannya yang dicapai Bu Selvi, memang betul ya. Kita harus sebagai guru harus dapat melihat tadi ketika anak membawa HP, nah tidak ada salahnya tadi ketika kita belikan Quizzes, mereka akan menggunakan HP-nya. Apa yang telah Bu Selvi ingin capai itu sudah sangat baik. Kemudian Bu Selvi nih, apa manfaat yang akan Ibu dapatkan jika mencapai tujuan ini? Oke, kalau untuk manfaat ya Pak ya, Iya. manfaat bagi saya pribadi, mungkin saya bisa meningkatkan mutu pembelajaran ya Pak ya, khususnya mutu pembelajaran di guru-guru yang sebelumnya memakai media konvensional seperti itu Pak. Kemudian dari sini juga saya sadar ya Pak betapa pentingnya sebuah inovasi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Nah, karena di sekolah saya itu sarana prasarana terbatas, namun itu bukan jadi penghalang ya Pak bagi saya seorang pendidik gitu. Namun malah menjadi sebuah tantangan untuk saya Pak, bagaimana pembelajaran ini tuh dapat berjalan secara aktif seperti itu Pak. Baik Bu Selvi, ya dari pemaparan Bu Selvi sudah mengarah nih pada apa yang ingin saya tanya selanjutnya. Kira-kira Bu Selvi nih, tantangan yang mungkin akan dihadapi Bu Selvi untuk mencapai tujuan tersebut apa? Kemungkinan kalau untuk tantangan pasti ada ya Iya, Pak ya. pasti. Yang pertama nih, karena sasarannya adalah seorang guru senior ya Pak ya. Jadi mereka itu dalam penggunaan teknologinya masih kurang Pak. Dan ada 1-2 guru itu emang sama sekali tidak bisa. Itu tantangan yang pertama. Yang kedua, tantangan yang mungkin nanti saya hadapi yaitu mengenai skema jadwal. Karena kan guru-guru di SMA itu mempunyai jadwal pelajaran tersendiri, beda-beda ya Pak. Iya. Jadi untuk mencocokkannya itu agak sulit Oh, sepertinya Pak. yes, iya. Iya. Bu Selvi sudah mempunyai gambaran atau tantangan yang akan dihadapi. Untuk selanjutnya, kira-kira apa saja nih yang jadi kekuatan atau sumber daya yang dimiliki Bu Selvi untuk mengatasi tantangan tersebut agar tujuan dapat tercapai? Untuk kekuatan saya pribadi, mungkin saya dapat membantu guru-guru dalam meningkatkan penggunaan teknologi dalam pembuatan media ajar Pak. Seperti mungkin saya akan melaksanakan pelatihan bagi Iya. mereka dalam pembuatan media ajarnya seperti itu Pak. Nah, baik Bu Selvi,
tadi tantangan sudah, kemudian kekuatannya sudah, kemudian yang selanjutnya nih Bu Selvi, kira-kira langkah-langkah konkret apa yang akan Ibu Selvi ambil untuk mencapai tujuan yang tadi telah diungkapkan? Baik Pak Haji, jadi untuk langkah rencana selanjutnya ya Pak? Iya, betul. Mungkin yang pertama itu di persiapan dulu ya Pak ya. Iya. Jadi tahap pertama di persiapan itu mungkin saya akan bertemu terlebih dahulu kepada kepala sekolah. Saya menyampaikan gagasan saya, ide saya, rencana saya kepada beliau, meminta izin seperti itu Iya, Pak. betul. Kemudian untuk tahapan yang kedua, yaitu saya mungkin akan membuat sebuah perangkat ya Pak, perangkat bimbingan terlebih dahulu. Kalau guru mah biasa menyebutnya seperti RPP Pak, seperti itu. Ya. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya akan membuat media bimbingannya Pak. Media bimbingannya itu bisa berupa sebuah grup WhatsApp, di mana saya membuat grup WhatsApp, kemudian memasukkan guru-guru yang akan melaksanakan pelatihan dengan saya. Kenapa saya membuat grup? Agar komunikasi saya dengan mereka itu gampang ya Pak. Iya. Kemudian yang kedua, saya juga membuat sebuah tutorial Pak, tutorial cara pembuatan kuis online, kayak seperti Kahoot, Wordwall, seperti itu ya Pak. Kemudian tutorial itu saya upload di YouTube dan linknya saya share di grup WhatsApp itu Pak. Kenapa? Agar mereka dapat membukanya atau mempelajarinya sebelum sesi pelatihan dimulai, seperti itu. Iya. Kemudian yang selanjutnya, setelah saya membuat tutorial ya Pak, kemudian saya akan melakukan pelatihan kepada mereka. Setelah pelatihan mungkin saya juga akan melakukan sebuah evaluasi dengan atasan saya Pak, dengan kepala sekolah. Nah, dari evaluasi tersebut mungkin saya akan melakukan sebuah revisi sesuai dengan saran beliau ya Pak ya. Iya. Kemudian langkah yang terakhir saya akan membuat sebuah laporannya seperti itu. Baik Bu Selvi, dari penjabaran Bu Selvi terkait rencana sudah sangat baik, sudah sangat detail dari mulai persiapan, kemudian sampai akhir, sampai ke refleksi sudah sangat baik sekali menurut saya. Dari rencana yang telah disusun dengan begitu matangnya oleh Bu Selvi, kira-kira kapan nih akan memulai tahap demi tahap dari rencana yang telah disusun tadi? Kemungkinan untuk rencana aksi saya ya Pak, Iya, betul. Saya inginnya secepatnya Pak, namun ada sedikit kendala karena kan kepala sekolah saya itu memegang 2 sekolah ya Pak, jadi kemungkinan saya nunggu dulu persetujuan beliau seperti itu. Iya, tidak apa-apa Bu Selvi, bisa, yang penting Bu Selvi sudah berkomitmen untuk secepatnya melaksanakan rencana yang tadi. Iya. Kemudian dari rencana, kemudian waktu yang telah ditentukan tadi, Bu Selvi telah berkomitmen. Kira-kira siapa yang dapat membantu Bu Selvi dalam melaksanakan rencana ini? Baik Pak, jadi yang dapat membantu saya kemungkinan rekan guru TIK di sekolah ya Pak ya. Iya. Kemudian tak lupa juga saya akan meminta bantuan terhadap Wakasek sarana prasarana. Kenapa? Karena saya dalam pelatihan tersebut akan memakai satu ruangan lab komputer Pak, dan juga saya akan meminta penggunaan akses internetnya seperti itu. Iya, siap. Bu Selvi, jika melihat bahwasanya pembuatan media ajar online itu memang dirasakan sangat penting sekali, kira-kira menurut Bu Selvi seberapa pentingkah pelatihan ini untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Bu Selvi? Oke, baik Pak Haji. Menurut saya pribadi, pelatihan ini sangat penting ya Pak ya. Iya. Alasannya kenapa? Karena yang pertama dapat meningkatkan penguasaan teknologi ya Pak ya. Ya, kemudian yang kedua otomatis kualitas media ajar pun semakin meningkat ya Pak. Kemudian yang ketiga yaitu kita dapat mengoptimalisasikan pembelajaran berbasis game yang online. Kemudian juga mungkin untuk pembelajaran daring itu medianya bisa dipakai secara fleksibel. Kemudian yang terakhir dapat meningkatkan keterampilan kolaborasi Pak. Dan yang paling terpenting nih Pak, yang kenapa sangat penting,
jadi di media pembelajaran interaktif ini yang berupa game online ini itu dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Itu yang paling terpenting ya Pak. Iya. Seperti Iya. itu. Dari hal-hal yang tadi yang menurut Bu Selvi penting, memang media ajar itu memiliki peranan yang sangat penting sekali. Kemudian nih Bu Selvi, ketika Bu Selvi melakukan pelatihan membuat media ajar online tadi, kira-kira apa yang akan menjadi ukuran keberhasilan buat Bu Selvi? Kalau misalkan ukuran keberhasilan ya Pak ya, Iya. kemungkinan saya pertama akan melakukan survei terlebih dahulu ya Pak, Iya. supaya tahu gitu apakah pelatihan ini berhasil atau tidak. Nah, di dalam survei itu saya akan menganalisis jawabannya ya Pak, seperti misalkan bagaimana sih perubahan sikap dan minatnya gitu. Apakah guru tersebut lebih termotivasi untuk penggunaan teknologinya, ataukah guru merasa lebih percaya diri dalam pembuatan media ajarnya, ataukah di guru tersebut telah menerapkan media ajar dalam proses pembelajarannya, seperti itu. Kemudian saya selain dari guru, saya juga melihat dari sisi siswanya Pak. Nah, jadi saya juga lihat apakah siswa itu lebih antusias lagi dalam pembelajarannya atau tidak, seperti itu. Nah, baik Bu Selvi, dari rencana, kemudian pentingnya media ajar tadi, kemudian tujuannya, karena tidak menutup kemungkinan apa yang telah kita rencanakan secara matang, kadang-kadang di tengah jalan, di perjalanan ada satu hal atau dua hal yang membuat tujuan kita tidak tercapai. Nah, apa yang akan Ibu Selvi lakukan jika Ibu tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan? Jadi kalau misalkan nih Pak ya, Iya. rencana aksi saya yang pertama itu kita katakan sebagai kurang berhasil gitu, atau gagal, mungkin saya yang pertama yang akan saya lakukan itu saya akan menganalisis secara mendalam Pak, menganalisis, mengidentifikasi penyebabnya. Kira-kira penyebab gagalnya itu di mana? Atau mungkin dari materi? Apakah materi saya terlalu sulit seperti itu ya Pak? Atau mungkin dari metode pelatihannya kurang menarik, atau bisa juga dari kemungkinan dari infrastrukturnya, seperti itu. Kemudian untuk langkah selanjutnya saya juga akan merevisi program pelatihannya ya Pak ya. Saya akan memperbaiki materinya. Jadi materinya itu akan saya sederhanakan, kemudian juga akan saya sesuaikan sesuai dengan kebutuhan mereka ya Pak ya. Kemudian saya juga mungkin akan menyesuaikan metodenya ya Pak ya. Dan kemudian untuk langkah selanjutnya saya juga akan menambah strategi ini Pak ya. Yang pertama yaitu saya akan memberikan mentoring kepada mereka. Kemudian juga saya juga akan membuat sebuah template kemungkinan ya Pak ya. Kenapa saya membuat template? Agar mereka, khususnya guru senior yang tidak bisa menggunakan komputer sama sekali itu agak terbantu Pak kalau sudah ada template. Jadi mereka hanya memasukkan soal-soalnya saja langsung, seperti itu. Nah, siap Bu Selvi. Dari perencanaan Bu Selvi ini sudah sangat baik sekali, sudah sangat matang. Tetap semangat Bu Selvi untuk menjalankan apa yang telah direncanakan dan apa yang ingin dituju. Saya tidak sabar menunggu minggu depan, ingin dengar ceritanya dari Bu Selvi bagaimana nih, tercapai atau tidak, mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Pak Haji Siap. waktunya sudah Siap. mendengarkan curhatan saya. Iya siap. Jadi untuk selanjutnya apabila ada unek-unek, kemudian saya ingin mendengar cerita dari Bu Selvi bagaimana ini langkah yang telah ditetapkan, telah dilaksanakan, berhasil atau tidaknya. Saya tunggu cerita baiknya di waktu yang akan datang. Baik, siap. Terima kasih Pak Haji. Sama-sama Bu Selvi. Pak Haji, Iya. bagaimana tadi coachingnya? Tadi coachingnya sangat seru sekali dengan Bu Selvi, dari permasalahan yang dihadapi tentang bagaimana cara membuat media ajar online, karena memang tantangan yang dihadapi karena memang Bu Selvi tadi di SMA, jadi masih banyak guru-guru senior nih, jadi katanya pembelajarannya masih kurang memotivasi siswa karena memang kemampuan IT-nya masih kurang. Jadi tadi
proses coachingnya sangat seru sekali. Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik Pak Haji, saya kan tadi sudah melakukan observasi atau pengamatan terhadap coaching Pak Haji. Pak Haji sudah melakukan dengan baik, seperti memperhatikan coaching dengan baik, terus juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan baik. Nah, kemudian ada nggak kompetensi yang ingin Bapak capai lagi atau kembangkan lagi? Baik Bu, dari proses coaching tadi yang telah saya laksanakan, kemudian saya merefleksi, merenungkan sebentar, ternyata dari proses coaching tadi masih ada yang perlu saya tingkatkan karena memang masih penguasaannya kurang mungkin Bu Lisi. Yang pertama, saya ingin lebih fokus pada kehadiran penuh. Jadi tadi dari sesi tanya jawab dengan Bu Selvi ada di antaranya beberapa waktu jeda. Saya mikir ini nanya apa lagi ya? Seperti itu. Jadi itu yang perlu saya tingkatkan. Kemudian rasanya juga saya tadi merasa masih ada sedikit rasa ragu, perlu saya atasi di sesi-sesi berikutnya. Jadi itu. Baik Pak Haji, kehadiran penuh memang penting ya untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi si coach. Semoga Bapak bisa mengembangkan potensi yang Bapak ingin kembangkan tadi di coaching selanjutnya. Terima kasih Pak Haji sudah mau bercakap dengan saya. Mudah-mudahan apa yang Pak Haji ingin kembangkan bisa berhasil di coaching yang selanjutnya. Amin. Terima kasih kembali Bu Lucy telah jauh-jauh datang melihat proses coaching saya dan telah diobservasi. Terima kasih atas obrolan singkat kita hari ini. Alhamdulillah saya bisa menemukan hal-hal yang perlu saya tingkatkan. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih ya. Bu Lucy, Bu Selvi, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah saya juga baik. Oke. Bu Lucy kan akan melakukan proses coaching nih ya dengan Pak Haji, betul ya? Betul. Ya. Oke, jadi saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Bu ya. Akan menjelaskan bahwa saya itu berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coachingnya Bu Lucy dengan Pak Haji, seperti itu. Selain itu, saya juga akan menggunakan rubrik penilaian ya Bu Lucy. Jadi di dalam rubrik penilaian itu, di dalamnya itu mencakup prinsip coaching ya. Yang pertama itu ada kemitraan, kemudian yang kedua ada proses kreatif, dan juga yang ketiganya itu ada upaya mengoptimalkan potensi, seperti itu. Nah, dalam percakapan nanti saya harap Bu Lucy dapat mempraktikkan kehadiran penuh atau presets ya, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian juga Bu Lucy dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Nah, kemudian juga jangan lupa ya Bu ya untuk menerapkan alur tirtanya. Iya, seperti tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab ya Bu ya. Apa bisa dipahami? Ya Bu, saya paham. Oke, baik. Baik, sebelum kita mulai coaching ya Bu ya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Bu Lucy. Kira-kira nih Bu Lucy, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan coaching sekarang ini? Ada dua ya Bu, dua kompetensi yang ingin saya kembangkan. Yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, dan yang keduanya itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik, sangat luar biasa sekali. Nah, dari dua kompetensi ini mana yang ingin Bu Lucy fokuskan dalam percakapan nanti? Saya ingin memfokuskan dengan mendengarkan aktif, supaya saya bisa lebih sensitif dan bisa memahami permasalahan si coach. Oke, bagus sekali Bu Lucy. Jadi memang betul ya, mendengarkan aktif itu memang sebuah kunci
untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Bu, terkait indikator keberhasilan, apa nih tolak ukur yang ingin Ibu Lucy capai dalam percakapan nanti? Indikator dari tolak ukur keberhasilannya Bu, saya ingin percakapan ini sesuai alur Tirta seperti itu, baik dengan mampu menggali ide-ide dari coaching, terus agar mereka bisa mengeluarkan semua solusi atau permasalahan yang si coaching hadapi. Baik. Semoga percakapan nanti, coaching nanti itu berjalan dengan lancar Ibu ya, dan mencapai tujuan yang Ibu harapkan. Nah, mungkin sekarang Ibu dengan Pak Aji bisa melaksanakan coachingnya. Ya, terima kasih Ibu. Sama-sama, semoga berhasil ya. Mulai teh. Masya. Oke, selamat pagi Pak Aji. Selamat pagi Bu Lucy. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah hari ini luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Pak Aji sudah menyempatkan waktunya pagi ini. Kita akan melakukan coaching nih. Ya. Kira-kira Pak Aji mau ngomongin apa nih? Baik Bu Lucy, tentunya pada sesi coaching ini saya ingin membahas permasalahan. Jadi bukan hadiah Bu Lucy, jadi permasalahan ya. Bu Lucy jauh-jauh ke sini saya berikan permasalahan. Jadi masalah yang ingin saya hadapi, kemudian yang saya ingin omongin dengan Bu Lucy ini terkait dengan bagaimana cara meningkatkan pemahaman tentang penilaian pada murid. Oh itu ya. Iya. Oh, jadi Bapak itu punya permasalahan terkait bagaimana meningkatkan pemahaman tentang penilaian, betul? Nah, betul Bu Lucy. Jadi itu topik yang ingin saya bicarakan pagi ini bersama dengan Bu Lucy. Oke, baik Pak Haji. Karena percakapan singkat kita sudah kita mulai, apa yang ingin Bapak capai nih secara spesifik terkait dengan penilaian di kelas. Kemudian apalagi hal-hal tertentu. Berarti ada 2 pertanyaan ya, Pak. Yang pertama, bagaimana Bapak bisa mencapai secara spesifik tentang penilaian di kelas. Yang kedua, tentunya yang ingin Bapak tingkatkan. Baik Bu Lucy, tentunya dari perbincangan kita yang singkat ini ada beberapa yang ingin saya dapat. Yang pertama yaitu tentang bagaimana dapat menerapkan penilaian yang baik. Kemudian supaya dapat lebih memahami juga bagaimana merancang soal-soal penilaian yang bisa mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa saya. Selain itu, saya kan sudah pernah melaksanakan penilaian-penilaian sebelumnya nih Bu Lucy. Tapi saya masih merasa penilaian-penilaian yang saya telah laksanakan itu masih terlalu banyak atau berfokus hanya mengukur pemahaman hafalan saja. Jadi saya ingin meningkatkan bagaimana bisa menilai keseluruhan dari proses pembelajaran. Jadi bukan hanya berfokus pada hasil gitu. Oh iya, baik Pak Haji. Oke, menurut Bapak, apa saja aspek yang penting untuk dinilai dalam pembelajaran siswa? Baik Bu Lucy, yang penting menurut saya aspek yang perlu diperhatikan ketika kita melaksanakan penilaian yaitu yang pertama kita harus melihat keterlibatan siswa dalam proses bagaimana hasil atau nilai itu dapat dihasilkan oleh siswa. Jadi intinya guru tidak boleh atau tidak boleh. Guru tidak hanya berfokus pada hasil nilainya saja akhir, tapi pada prosesnya. Mungkin seperti itu aspek yang perlu diperhatikan dulu sih. Iya, betul sekali apa yang diucapkan sama Pak Haji barusan. Penilaian yang komprehensif itu memang cukup banyak. Seperti kemampuan kognitif, sosial, dan sikap siswa ya Pak dalam belajar. Selanjutnya, apakah ada metode penilaian lain menurut Bapak sudah dicoba dan diujikan secara tertulis dan sudah diberikan tugas? Baik Bu Lucy, seperti yang saya katakan di awal bahwasanya
saya telah mencoba beberapa teknik penilaian yang berbeda-beda juga. Kemudian salah satunya saya pernah menggunakan presentasi kelompok. Kemudian ada juga proyek, tapi saya belum yakin bagaimana ketika menggunakan nilai proyek itu. Saya belum yakin bagaimana cara mengukur keberhasilan proyek-proyek itu dengan tepat. Oke Pak Aji. Jika Pak Aji nanti bisa mengubah satu hal dalam proses penilaian, apa yang akan Bapak ubah untuk lebih mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan? Nah, baik dulu sih. Jika saya bisa mengubah satu hal dalam proses penilaian, yang terpenting menurut saya yaitu saya ingin lebih memperhatikan proses pembelajaran. Jadi bukan hanya berfokus pada nilai akhirnya saja, mungkin dapat juga memberikan penilaian secara berkala dengan mengukur kemajuan mereka dalam setiap tahap pembelajaran. Iya, bagus sekali. Itu ide sangat bagus Pak Aji. Dengan fokus pada proses, siswa juga bisa lebih terlibat dalam pengembangan diri mereka sendiri. Kemudian Pak Aji sudah pernah kan tadi melibatkan siswa dalam proses penilaian, misalnya dengan menilai diri sendiri atau saling memberikan feedback apa manfaat. Kemudian dari pembicaraan tadi nih, apa manfaatnya yang Pak Aji dapat? Baik, Bu Lucy. Saya pikir manfaatnya itu bisa sangat membantu siswa untuk lebih memahami kekuatan dan kelemahan mereka sendiri. Jadi dalam melakukan penilaian itu guru harus bisa melibatkan siswa. Jadi dengan melibatkan siswa, mereka akan sadar, oh ini loh kekuatan yang saya miliki, ini loh kelemahan saya miliki. Mungkin itu seperti itu Bu Lucy. Iya betul sekali Pak Aji, karena penilaian itu kan bisa dari berbagai cara. Jadi, salah satunya yang tadi udah lakukan sama Pak Aji itu penilaian diri sendiri gitu. Kemudian untuk kedepannya nih Pak Aji, apa yang ingin Bapak lakukan untuk mengubah atau memperbaiki metode pembelajaran? Baik Bu Lucy, untuk kedepannya saya ingin mencoba pendekatan penilaian formatif. Saya akan memberikan lebih banyak feedback selama proses pembelajaran. Tidak hanya pada akhir materi saja, selain itu saya juga akan mulai melibatkan siswa dalam proses refleksi diri. Itu rencana yang sangat baik loh Pak Aji. Karena penilaian formatif akan membantu siswa melihat perkembangan mereka ya secara lebih jelas. Kemudian apa langkah pertama yang akan Pak Aji ambil untuk memulainya gitu? Baik Bu Lucy, jadi langkah pertama yang akan saya ambil, jadi setelah coaching saya langsung akan ke aksi Bu Lucy, karena sudah tidak sabar ya. Saya akan mulai dengan yang pertama membuat rubrik penilaiannya yang lebih rinci, supaya dapat menilai baik itu proyek dan diskusi di dalam kelas, serta mengadakan sesi refleksi dengan siswa di akhir setiap pembelajaran. Itu mungkin langkah awal yang akan saya eksekusi dulu seperti itu. Kira-kira nih Pak, kapan tuh mau dimulainya? Baik Bu Lucy, karena memang setiap hari saya bertemu dengan siswa, langkah atau kapan nih yang akan saya ambil secepatnya. Saya akan melaksanakan rencana ini mulai besok dalam pembelajaran. Mantap sekali. Tetap semangat Pak Aji menjalankan rencana dan komitmennya yang sudah Bapak buat. Terima kasih Bu Lucy. Oke, karena waktunya sudah ini ya Pak, pembicaraan kita mungkin dicukupkan sekian. Apa ada yang mau dibicarakan lagi Pak? Alhamdulillah Bu Lucy, karena memang saya sudah menemukan solusinya mungkin untuk permasalahan yang kita bahas hari ini. Saya rasa sudah ada obatnya, tinggal penerapan. Benar Pak. Pak Aji, sebelum saya tutup nih, dari percakapan kita tadi, apa yang Pak Aji peroleh? Baik Bu Lucy, yang saya peroleh, yang pertama yang saya rasakan
ketika awal saya mengungkapkan permasalahan atau unek-unek, setelah berdiskusi walaupun singkat, saat ini saya merasa bahwasanya saya telah menemukan pemecah masalah dari permasalahan yang saya hadapi, terutama khususnya pada bagaimana cara meningkatkan pemahaman pada penilaian dalam pembelajaran. Iya baik Kak Aji, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya. Jangan sungkan-sungkan apabila ada keluh kesah hubungi saya. Siap. Oke, saya tunggu cerita minggu depannya ya Pak Haji ya. Siap. Oke, terima kasih Pak Haji atas Terima waktunya. kasih kembali Bu Lucy telah berkenan mendengarkan unek-unek saya hari ini. Sama-sama Pak Haji. Selamat siang Bu Lucy. Selamat siang Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana tadi proses coachingnya dengan Pak Haji? Alhamdulillah Bu berjalan dengan lancar. Pembicaraan kami pun sudah diungkapkan semuanya sama Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji tidak sungkan untuk bercerita dengan saya seperti itu Bu. Oke, baik. Baik Bu Lucy, saya tadi telah mengamati proses coaching yang tadi Ibu Lucy dan Pak Haji laksanakan. Nah, Ibu Lucy juga sudah melakukan beberapa hal yang baik Ibu ya, seperti prinsip kemitraan. Ya. Kemudian juga Ibu juga telah melaksanakan dengan baik proses kreatifnya. Kemudian juga Bu Lucy sudah berhasil mengajukan pertanyaan yang berbobot Ya. seperti itu untuk menggali potensi Pak Haji sebagai coaching. Nah, apakah ada kompetensi lain yang ingin Bu Lucy kembangkan? Mungkin kompetensi lain yang ingin saya kembangkan yaitu berfokus kepada coachingnya, dan yang lainnya itu adalah rasanya tadi saya masih ragu dengan pertanyaan-pertanyaan saya yang diberikan ke Pak Haji, karena kadang sesekali saya ada jeda mau nanya apa lagi gitu loh Bu. Oke, seperti itu. Baik Bu Lucy, jadi memang betul ya, kehadiran penuh itu memang sangat penting untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi coaching seperti itu. Semoga Bu Lucy dapat mengembangkannya lebih lanjut ya Bu ya pada sesi coaching berikutnya. Baik, terima kasih Bu Lucy atas percakapannya kali ini. Semoga Bu Lucy sukses untuk coaching berikutnya. Iya, terima kasih Bu Selvi atas waktunya sesi tanya jawab ini. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan Bu. Sama-sama. Baik Bu Lucy, mungkin cukup sekian ya pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum Bu Lucy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Selvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Alhamdulillah saya baik Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Iya. Baik Bu Selvi, sebelum kita memulai proses coaching nih, saya akan menjelaskan bahwa saya di sini berperan sebagai pengamat yang akan melihat proses coaching Ibu dengan coach hari ini. Selain itu juga saya akan menggunakan rubrik penilaian yang menjadi acuan selama proses observasi ini. Rubrik ini mencakup prinsip coaching yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif dan upaya memaksimalkan potensi. Selain itu, dalam percakapan nanti saya berharap Ibu bisa mempraktikkan kehadiran penuh, kemudian mendengar secara aktif, serta mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa. Jangan lupa juga untuk menerapkan alur tirta, tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab. Apa bisa dipahami Bu Selvi? Baik Bapak, saya paham. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai coaching Bu Selvi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Baik Pak Haji, jadi kompetensi yang mungkin akan saya kembangkan ya Pak.
Yang pertama, saya akan mengembangkan pendengaran aktif ya Pak, mendengarkan secara aktif. Dan yang kedua yaitu saya juga akan mengembangkan kompetensi mengenai mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan teknik rasa ya Pak ya, seperti itu. Luar biasa sekali. Dari dua kompetensi ini, mana yang ingin Ibu fokuskan dalam percakapan nanti? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya fokuskan yaitu mengenai mendengarkan aktif ya Pak, supaya saya itu bisa lebih sensitif lagi dan bisa memahami permasalahan yang dihadapi oleh coach saya, seperti itu. Iya, bagus sekali Bu Selvi. Memang mendengarkan aktif itu menjadi kunci untuk menggali lebih dalam permasalahan yang dihadapi. Kemudian untuk pertanyaan terakhir nih, terkait indikator keberhasilan, apa tolak ukur yang ingin Ibu capai dalam proses percakapan nanti? Baiklah Pak, jadi tolak ukur yang akan saya capai yang pertama yaitu indikator keberhasilan saya yaitu ketika saya bisa menerapkan alur tirta Pak, menerapkan alur tirta dengan baik dan mampu menggali ide-ide dari coach saya Pak, agar mereka itu menemukan solusi atas permasalahan yang mereka hadapi. Baik, semoga percakapan nanti berjalan lancar ya Bu Selvi, dan dapat menjadi apa yang jadi tujuan dapat tercapai dengan baik. Kemudian untuk selanjutnya silakan Ibu bisa mulai proses coaching dari sekarang. Baik, terima kasih Pak Aji. Sama-sama Bu Selvi, silakan. Hai Bu Lucy. Hai Selvi. Selamat siang Bu Lucy. Gimana nih Alhamdulillah. kabarnya? Kabar baik. Bu Selvi, Alhamdulillah. gimana? Alhamdulillah saya juga baik Bu Lucy. Oke, baiklah Bu Lucy, pada kesempatan sekarang ini kan katanya Bu Lucy ada sesuatu yang ingin Bu Lucy ceritakan kepada saya ya? Ada Bu. Jadi seperti ini nih Bu, saya itu kan memberikan PR nih kepada anak. Nah, namun si anak tuh kalau ditanya bagaimana dengan PR-nya, Bu, saya kekurangan waktu untuk mengerjakan PR-nya gitu kan. Terus jadi si PR yang saya berikan itu selalu ditunda-tunda sama mereka gitu Bu. Oke, jadi permasalahan yang dihadapi Bu Lucy, jadi siswanya Bu Lucy itu tidak cukup waktu ya dalam pengerjaan PR tersebut. Iya Bu. Oke, jadi mereka seringkali menunda-nunda seperti itu ya. Iya, Bu. Oke, nah, baiklah Bu Lucy, jadi apa nih yang biasanya terjadi ketika para muridnya Bu Lucy ketika menunda-nunda PR-nya tersebut? Ketika anak muda PR, kalau Iya. saya rasakan dulu pernah jadi murid saya juga Bu, tugas jadi numpuk dan akhirnya mereka tertekan karena harus menyelesaikan semua dalam waktu singkat gitu Bu, kalau mereka menunda-nunda tugasnya. Oke, baiklah Bu Lucy. Jadi mereka tuh kalau misalkan mereka menunda-nunda mengerjakan PR, otomatis mereka juga akan keteteran seperti itu dalam menyelesaikan tugas mereka seperti Iya, itu. iya. Berarti masalah utamanya tuh di manajemen waktunya ya Bu Lucy Iya. ya. Oke, jadi menurut Bu Lucy nih, bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut Ibu? Mungkin saya harus membuat jadwal khusus untuk mereka supaya mereka bisa menyelesaikan tugas yang saya berikan seperti itu. Oke, baik. Jadi Bu Lucy akan membuat jadwal khusus untuk mereka ya. Oke, ide yang sangat bagus itu Bu Lucy. Jadi berapa lama nih kira-kira Bu Lucy ingin mengalokasikan waktu agar murid Ibu itu mampu mengerjakan PR? Mungkin cukup dengan 15 menit per harinya gitu Bu. Jadi anak itu akan selesai pulang sekolah, mungkin saya akan memberikan waktu 15 menit untuk menyelesaikan tugas saya, supaya tugas anak tersebut tidak dibawa ke rumah, atau kalau misal pun tidak selesai ya Bu. Jadi kan yang penting mah saya sudah mengarahkan seperti itu Bu. Baik, jadi Ibu itu akan mengalokasikan waktu setiap harinya itu 15 menit di akhir pembelajaran ya. Iya. Oke, baiklah Bu Lucy, selanjutnya apa nih yang bisa membantu Bu Lucy dalam melakukan hal ini? Yang membantu untuk menyelesaikan permasalahan saya, mungkin saya akan
mengingatkan murid saya lewat sosial media atau bisa menghubungi orang tuanya. Jadi komunikasi dua arah antara saya dengan orang tua. Ketika saya sudah komunikasi dengan orang tua, otomatis kan orang tua juga akan mengingatkan kepada anaknya, nah ada tugas gitu. Jadi anak tidak menunda tugasnya seperti itu. Oke, baik Bu Lucy, baiklah karena waktunya juga saya terbatas ya Bu Lucy ya. Saya ingin menanyakan terakhir, jadi dari percakapan coaching kali ini, kesimpulan yang Ibu dapatkan itu seperti apa? Kesimpulan yang saya dapat hari ini saya bisa menyelesaikan permasalahan saya, terutamanya ketika anak tidak menyelesaikan tugas, saya bisa memberikan waktu lebih 15 menit setelah pembelajaran itu setiap harinya untuk menyelesaikan tugas. Walaupun tugasnya itu tidak selesai pada hari itu, saya akan dianjurkan dibawa ke rumah dan saya akan berkonsultasi dengan orang tua. Baiklah Bu Lucy, saya harap rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar Ibu ya. Semoga berhasil Bu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas waktunya Bu, sudah menyempatkan dan mendengarkan saya berkeluh kesah. Iya, sama-sama Bu Lucy. Jangan kapok kalau saya sering datang ke Ibu. Iya, saya tunggu kehadiran berikutnya ya. Nanti cerita-cerita gimana hasil dari rencana aksi Bu Lucy kepada murid-muridnya. Terima kasih ya Bu Lucy ya. Baik Bu Selvi, tadi saya telah mengamati proses coaching. Alhamdulillah Ibu sudah melakukan beberapa hal dengan baik, seperti prinsip kemitraan dengan proses kreatif. Kemudian Ibu juga berhasil mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali potensi coaching. Kemudian apakah ada kompetensi lain yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Oke, baik, terima kasih Pak Aji. Jadi saya ingin lebih fokus pada kehadiran penuh ya Pak Haji. Saya ingin lebih fokus ke present saya. Rasanya tadi masih ada sedikit rasa ragu loh Pak Haji, yang perlu saya atasi di sesi berikutnya. Jadi tadi itu pada saat sesi coaching, saya tuh merasa agak sedikit muncul di hati saya, apakah pertanyaan yang saya sampaikan ini udah sesuai atau tidak ya dengan alur theta atau seperti itu Pak. Baik Ibu Selvi, memang kehadiran penuh itu penting untuk menciptakan ruang yang nyaman bagi coaching. Semoga Ibu bisa mengembangkan lebih lanjut. Terima kasih Bu Selvi atas percakapannya. Semoga sukses untuk coaching berikutnya. Baik, terima kasih Bapak.